Secara garis besar, pertumbuhan manusia dimulai dari saat masih ada dalam kandungan hingga tumbuh besar, dewasa, dan akhirnya menua hingga mati. Adapun beberapa tahapan pertumbuhan manusia. Yang pertama ada tahap pertumbuhan sebelum lahir. Tahap ini juga sering disebut dengan tahap parenatal. Saat proses pembuahan sel telur dan sel sperma terjadi, pada saat itulah fase parenatal dimulai. Pada pertumbuhan anak yang awalnya hanya dalam bentuk embrio, namun akan terus bertambah dan bertumbuh, akhirnya menjadi calon bayi yang memiliki otak, mata, hidung, telinga, serta organ lainnya, yang biasanya terjadi dalam jangka waktu 9 bulan. Yang kedua ada pertumbuhan bayi. Tahapan pertumbuhan bayi ini terjadi sejak manusia dilahirkan atau bayi dilahirkan hingga usia 18 sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Pada tahap ini, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat-sangat pesat. Contoh, perkembangan yang awalnya mereka tidak bisa jalan atau merangkak, mereka bisa berjalan hingga merangkak. Tiga, ada tahap pertumbuhan kanak-kanak awal. Tahap atau fase ini terjadi sejak masa bayi hingga manusia berumur 5 sampai 6 tahun. Pertumbuhan ini juga ditandai dengan fungsi organ yang semakin sempurna. Contohnya, gigi anak yang akan lepas, terus habis itu rambut yang semakin lebat. Nah, tahap-tahap anak-anak tengah ini akan berakhir pada umur 11 tahun karena rentang waktunya dari umur 6 hingga 11 tahun gitu. Yang keempat ada tahap remaja. Pada saat ini manusia mulai beranjak ke tahap atau usia dewasa awal. Kira-kira usianya 10 atau 12 tahun hingga 18 atau 22 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan akan memasuki masa pubertas yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik. Misalkan pada laki-laki akan tumbuh jakun, terus untuk perempuan payudara akan membesar. Yang kelima ada tahap dewasa awal. Tahapan pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Biasanya pertumbuhan fisik berhenti pada tahap ini. Fisik manusia yang telah sempurna pada fase ini bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya namun juga dari segi pemikirannya. Contohnya lebih memikirkan ke masa depan. Jika kita melakukan hal ini, apa yang akan terjadi ke depannya. Terus akan memikirkan tentang pasangan, pekerjaan, keluarga, dan masih banyak lainnya. Yang keenam ada tahap dewasa tengah. Untuk tahap dewasa tengah ini dimulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Nah, biasanya tahap ini menjadi fase awal manusia mulai menua. Pertumbuhan tidak lagi terjadi, fungsi biasanya melemah. Contohnya jika terbiasa merokok, paru-paru akan mulai rusak, batuk-batuk atau terkena beberapa penyakit. Yang ketujuh, ada tahap dewasa akhir. Nah, manusia akan menginjak fase dewasa akhir pada usia 60 tahun hingga meninggal. Di tahap ini, pertumbuhan cenderung memburuk atau tidak baik karena berbagai perubahan mulai terlihat. Misalnya rambut mulai memutih, kulit mulai mengkerut, dan banyak lagi. Serta berkurangnya fungsi organ dan melemahnya otot serta tulang. Dan masih banyak lagi tanda-tanda lain dari tahap dewasa akhir ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam aspek perkembangan individu, dikenal ada dua aspek yang menonjol, yaitu yang pertama, semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Yang kedua,
Di dalam pola yang bersifat umum, dari apa yang membentuk warisan manusia, secara biologis dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Gary tahun 1963 dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Susanto dan B. Agung Hartono mengategorikan perbedaan individual seperti berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Pendidikan, pembelajaran, pengajaran, dan implikasinya. Menurut Hamalik 2004, bagian 79, pendidikan adalah sebuah proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya. Dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Antara pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran saling terkait. Pendidikan akan mencapai tujuan jika pembelajaran bermakna dengan pengajaran yang tepat. Sebaliknya, pendidikan tidak akan mencapai tujuan jika pembelajaran tidak bermakna dengan pengajaran yang tidak tepat.